Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ustadz Taufik Damas di studionya Main TV. Siap. Jadi gini Pak Ustadz. Nah ini berasal dari tweetnya Ustadz Taufik Damas lagi. Ini banyak tweet-tweetnya yang menarik, makanya banyak saya tanya. Belum lama ini ketika terjadi momen hari Imlek kemarin, Ustadz Taufik sempat nge-tweet kira-kira beginilah redaksinya. Jika untuk masuk surga aku harus membenci penganut agama yang lain, maka aku ikhlaskan surga hanya untukmu saja. Maksudnya ini apa? Bisa surga diikhlaskan sampai diikhlaskan begini, ini maksudnya apa? Bisa diterangkan kepada kami gitu? Ya, ini memang ungkapan yang sebetulnya lahir dari semangat kita hidup toleransi, menghormati satu umat beragama dengan umat agama yang lain. Ya. Ini untuk melawan narasi orang-orang yang seolah-olah kalau memberikan ucapan selamat pada hari raya umat tertentu, kita dituduh kafir, keluar dari Islam. Yang itu artinya ya kita tidak berhak masuk surga kalau menurut tuduhan mereka seperti itu. Maka saya bikin tweet seperti itu. Ya kalau memang untuk masuk surga saya harus membenci umat agama lain, ya silahkanlah surga untuk Anda kan begitu. Tapi kan kita kalau bicara soal hakikat surga neraka itu kan urusan Allah, bukan urusan manusia. Anda menganggap orang lain bakal masuk neraka kalau Allah yang suatu saat nanti memasukkan dia ke dalam surga, ya Anda tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Begitu juga sebaliknya, hak prerogatif Allah. Jadi narasi yang mengharamkan, mengkafirkan, menganggap keluar dari Islam karena menghormati agama orang lain, itulah yang saya maksud bahwa ya kalau memang karena menghormati, mengucapkan selamat Natal, mengucapkan Imlek saya dianggap kafir, keluar dari Islam, ya sudah silahkan gitu. Ambil sendiri. Ambil deh sana. Tapi kan pada hakikatnya tetap surga neraka itu hak prerogatif Allah, bukan haknya manusia menentukan itu. Gitu. Nah emang sebetulnya kalau di dalam Islam ini kan sebetulnya udah beberapa kali dibahas juga soal interaksi dengan kelompok agama lain gitulah ya, atau yang punya keyakinan yang berbeda. Memang kalau dalam Islam ini batasannya apa sih? Yang terutama yang tidak bolehnya itu kalau udah sampai nyentuh mana kira-kira Ustaz? Yang nggak bolehnya itu kalau udah mencampur adukan urusan ibadah. Sekali lagi kalau udah urusan ibadah harus masing-masing. Setiap umat beragama punya cara ibadahnya masing-masing. Itu tidak boleh dicampur adukan gitu loh. Tapi kalau sekedar pergaulan sosial, kerjasama, memberikan ucapan, ngopi itu ngopi gitu bareng. Dan itu kan sebetulnya sudah terjadi lah di tengah masyarakat kita. Biasa aja gitu loh. Kita juga di perusahaan, di pabrik, di mana-mana itu udah ada orang antar umat beragama bersatu, bekerja sama di situ, memajukan perusahaan, mengajukan kantor dan lain sebagainya. Udah kerjasama udah bagus. Tidak ada batasan sosial, tapi yang ada adalah batasan dalam hal akidah, dalam hal ibadah. Gitu. Jelas berarti itu. Jelas. Akidah ibadah. Nah gitu. Nah tapi menarik ini Ustadz Taufik kebetulan nyambung nih dengan tweet yang lain. Ustadz Taufik pernah nge-tweet tentang seorang Habib yang sempat viral karena dia mengatakan jangan berkawan dengan non-muslim. Gitu ya. Terus kira-kira Ustadz waktu itu responnya negatif lah terhadap pernyataan ini. Emang sebetulnya permasalahan ini kalau didudukan dalam Islam itu gimana sih? Ajakan jangan berkawan dengan non-muslim. Nggak ada dalam Islam itu, larangan itu nggak ada. Apalagi kita ini kan, sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita hidup ini negara bangsa. Jadi soal hubungan antar umat beragama itu justru kita dorong untuk saling interaksi yang baik, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama dengan satu sama lain dengan baik. Jadi janganlah agama itu dijadikan alat segregasi di antara kita. Jangan dijadikan alat segregasi. Iya, jadi kita bergaul, bahkan saling mengirim makanan, kita memberi makanan kepada orang non-muslim atau orang non-muslim juga memberi makanan kepada kita. Itu sah. Selama makanan yang dikasih ke kita itu makanan yang halal bagi kita. Itu sah-sah saja. Berbuat aja baik, gitu biasa aja. Jadi jangan kemudian orang itu agama ini dijadikan kemudian membuat hubungan sosial kita itu jadi renggang. Dan ini harus kita dorong toleransi dan juga sikap saling menghormati satu sama lain itu. Tapi memang kenyataannya Ustadz di dalam kehidupan sehari-hari kita masih kadang ada menemui walaupun tidak banyak orang-orang yang sepertinya mengeksklusifkan diri.
Kalau orang Islam jangan nyampur, jangan pernah berurusan, bahkan jual beli, berurusan dengan orang non Muslim, itu ada yang kayak gitu. Nah menariknya, Ustadz ini pernah bilang juga sikap-sikap kayak gini tuh biasanya lahir dari mentalitas perang salib gitu ya. Ustadz pernah nyebutin, menarik. Saya kira kita tahulah sejarah antar agama ini kan pernah mengalami masa kelam. Kita tahu perang salib, perang antara umat Islam dengan kelompok umat Kristen ketika itu. Nah, memang kemudian dalam kondisi ini lahirlah narasi-narasi segregatif itu. Nah, tapi kita kan harus melihat segala sesuatu itu secara kontekstual. Sekarang ini sudah tidak ada lagi perang antar umat beragama. Apalagi kita diikat oleh satu konsep bersama yang baru yang kita kenal dengan nation state ini, negara bangsa. Ya di dalam negara bangsa itu ya jangan ada lagi mentalitas membeda-bedakan manusia dengan manusia yang lain berdasarkan agama yang dianut. Kita semua harus saling menghormati, bisa bekerja sama. Dan itu yang seharusnya terjadi. Bahkan mungkin tidak bisa ditolak, harus bekerja sama. Pada faktanya kan seperti itu. Kita kan tidak bisa menolak kenyataan. Iya kan? Begitu. Iya. Tapi gini Pak Ustadz, termasuk juga berarti bahwa misalnya kalau yang sering dipakai ada beberapa kelompok yang pakai, saya kan mayoritas, orang Islam paling banyak. Makanya boleh agak beda sendiri. Emang kalau menurut Ustadz itu gimana? Saya sering mengkritisi istilah mayoritas minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Seharusnya istilah itu nggak perlu lagi dipakai karena umat Islam pun beragam gitu. Dalam hal apapun, menanggapi apapun itu selalu memiliki pendapat atau pandangan yang beragam. Jadi yang disebut dengan mayoritas itu siapa sebetulnya ukurannya. Apalagi kalau udah dalam soal politik. Kita dalam negara bangsa, politik kita itu ukurannya adalah partai politik gitu. Entah kemudian partai politik itu berdiri sendiri atau dia berkoalisi, itulah yang seharusnya jadi pegangan gitu loh. Bukan soal agama yang dianut gitu loh. Jadi kalau di wilayah sosial jangan mengutamakan perasaan atau mentalitas ngerasa benar sendiri gitu loh ya. Betul. Tapi gini Pak Ustadz, sebagai seorang pemeluk agama, entah agama saya misalnya Islam atau Kristen dan lain sebagainya, sebetulnya kan itu memang salah satu ininya kita, keimanan kita itu kan kita tentu merasa bahwa apa yang kita imani, kita yakini itu paling benar. Betul. Nah terus ketika di wilayah sosial ini kita jangan pakai sikap begitu, ini batasannya apa sih? Ya gini, kita harus punya kesadaran yang disebut dengan subjektivitas dan subjektivitas dan objektivitas, bahwa setiap umat beragama meyakini agamanya masing-masing itu paling benar, paling valid dan lain sebagainya, itu semua. Nah artinya apa? Ya harus saling dihargai gitu loh. Orang Islam merasa Islam itu agama yang paling benar. Orang Kristen merasa agama yang paling benar Kristen. Orang Buddha merasa agama yang paling benar Buddha. Ya itu harus dihormati. Tanpa harus kemudian dinarasikan secara terbuka agama kalian salah. Yang benar adalah agama saya gitu loh. Tanpa dalam pergaulan sosial itu tanpa harus mengucapkan hal-hal semacam itu. Agama semua baik benar menurut penganutnya masing-masing begitu. Itu yang kemudian kita harus mengembangkan sifat empati atau sikap empati. Bahwa sebetulnya bahwa kita ini dalam beragama memiliki keyakinan yang sama-sama bahwa agamanya itu paling benar. Sama semua umat beragama punya itu. Maka sikap paling tepat adalah ya kita berempati. Apalagi kalau di dalam Al-Quran urusan perbedaan agama itu nanti biarkan Allah yang menghakimi di akhirat nanti. Gitu. Nah ini Ustadz agak nyambung dengan fenomena, sebetulnya ini bukan fenomena yang sering terjadi, tapi ketika muncul, ini cukup menyita perhatian orang. Entah ada kebanyakan sih tentu saja menghujat, tapi ada juga yang mendukung. Fenomena ketika orang yang mu'alaf baru masuk Islam dari agama lain, dan kemudian merasa dirinya udah layak berceramah dan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ini sikap kayak gini tuh gimana Pak Ustadz dalam Islam? Nah itu yang kalau bahasa saya mohon maaf ya, itu sampah peradaban. Itu sampah peradaban. Dari agama apapun ke agama apapun. Orang kalau pindah agama itu hak dia. Tidak boleh ada orang melarang. Tapi ketika pindah agama kemudian secara vulgar di tempat umum, dia menjelek-jelekan agama yang ditinggalkan, itu jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam. Dalam Islam itu kita itu dijelaskan, ada ayat yang menegaskan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin.
Bahkan ayat ini sebetulnya turun itu karena dulu ada sahabat yang mencela berhala. Orang-orang musyrik menyembah berhala kan dicela oleh sahabat. Maka kemudian ayat itu turun memberitahukan kepada Nabi Muhammad jangan mencela berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Nggak boleh. Karena kalau itu mereka akan membalas mencela, menghina Allah. Maka secara tidak langsung ketika dia mencela berhala-berhala itu kemudian dibalas berarti kita mencela Allah, menghina Allah. Maka dilarang oleh ayat itu. Nah, bahkan ayat itu menegaskan kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah Allah itu memang kata Allah kami itu ya memberikan beragam lah setiap umat itu keyakinan mereka, cara ibadah mereka dan lain sebagainya. Memang Allah menghendaki keragaman begitu. Nah, summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian pada akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan kita. Dan Tuhan atau Allah lah yang nanti akan menegaskan kekeliruan apa yang mereka lakukan. Jadi ini bukan urusan manusia gitu loh. Itu biar urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman saja. Kita beriman. Urusan kita di dunia ini adalah saling berinteraksi sosial dengan baik dan lain sebagainya. Bahkan menarik dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan ayat ini kemudian melahirkan satu hadis Nabi yang Nabi itu bersabda mal'unun man sabba walidayhi. Terlaknatlah orang yang mencaci maki orang tuanya gitu. Nah, para sahabat bingung, emang ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Ada, kata Nabi. Bagaimana itu? Ketika seseorang mencela orang tua orang lain, menghina orang tua orang lain, kemudian orang itu membalas menghina orang tuanya, maka dia berarti secara tidak langsung menghina orang tuanya, mencela orang tuanya. Apalagi menghina Tuhan. Iya, gitu. Jadi jelas kalau kita kembali kepada ajaran Islam, sama sekali tidak pernah ada ajaran dalam Islam untuk menjelek-jelekan agama orang lain. Perbedaan itu memang kehendak Allah, maka lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Selesai itu. Tadi Ustadz bilang ini orang yang jadi mu'alaf pindah agama jadi Islam, kemudian menjelek-jelekan agama lain, agama sebelumnya, bilang Ustadz istilahnya sampah peradaban. Ya sama yang dari Islam keluar Islam pindah ke agama lain juga menjelek-jelekan Islam juga ada juga yang begitu. Ya semuanya itu sampah peradaban bagi saya begitu. Jadi merusak kerukunan antar umat beragama. Yang saya heran kadang-kadang yang begitu tuh ada aja yang mau mendengarkan. Itu loh yang saya heran itu. Pertanyaan saya, menurut Ustadz kenapa sih ada orang yang seneng dengerin orang? Karena begini, mereka itu kalau menurut saya itu tidak paham makna agama. Agama itu jalan spiritual. Jalan spiritual itu jalan sunyi di mana kita itu berupaya dengan berbagai aktivitas kita di dunia ini pada akhirnya adalah kita berupaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, salah besar kalau cara yang kita ambil adalah menjelek-jelekan keyakinan dan agama orang lain. Salah besar. Dekat dengan Allah itu artinya dengan cinta kasih sayang. Semakin kita mencintai manusia, itu semakin dekat kita dengan Allah gitu. Berarti justru orang yang menjelek-jelekan agama lain itu justru tidak paham dengan ajaran Islam, justru tidak tidak paham. Saya yakin mereka tidak paham betul gitu loh. Ya walaupun mungkin karena keterbatasan wawasan keagamaannya, mereka akhirnya memilih jalan itu. Memang saya pernah baca nih, kebetulan saya pernah baca juga Gus Mus, kayak Haji Mustafa Bisri misalnya pernah nge-tweet juga fenomena kayak begini, orang ngata-ngatain agama lain, merendahkan agama ini. Kata dia apa istilahnya? Orang yang rendah diri dengan agamanya sendiri. Iya betul. Sampai harus ngejelek-jelekin orang. Begitu ya? Betul. Jadi minder dia dengan keyakinannya. Sebetulnya bukan dengan agamanya, tapi dengan keyakinannya. Dan keyakinan kan selalu relatif. Setiap orang beda-beda. Walaupun kita satu agama, tapi keyakinan kita bisa beda-beda. Makanya di dalam Islam ada orang yang percaya diri dengan agama dan keyakinannya, tapi juga ada orang yang tidak percaya diri dengan keyakinannya. Kalau saya termasuk orang yang percaya diri bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kebaikan, agama yang mengajarkan cinta kasih, agama yang mengajarkan kita selalu bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai sambil menjalankan agama dan keyakinan masing-masing, gitu loh. Nah, sebagai pertanyaan terakhir Ustadz untuk episode kali ini,
bisa kasih semacam tausiah singkat tentang bagaimana seharusnya ketika kita berhadapan dengan kelompok lain, orang yang jangankan bukan cuma orang yang agamanya lain, tapi kadang orang Islam juga yang punya pendapat yang berbeda. Ya. Di wilayah sosial itu seharusnya kita bagaimana ketika berjumpa dengan orang-orang yang saling berbeda? Ya, kita maklumi karena memang ada orang yang baru memiliki semangat beragama tapi tidak didasari oleh ilmu-ilmu yang cukup Ya. untuk memahami agama itu. Ya. Nah, cara kita ya tentu kita berikan nasihat kalau memang punya kesempatan untuk itu. Tapi biasanya orang kalau sudah dalam tanda kutip merasa diri paling benar, itu biasanya agak sulit diajak berdiskusi, gitu loh. Agak sulit. Jadi mereka menutup diri, eksklusif karena mereka merasa tidak perlu mendengarkan orang lain. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya kita juga secara terbuka melawan narasi-narasi seperti itu. Menyampaikan ajaran Islam yang baik dan benar. Bahwa Islam itu tidak mengajarkan eksklusivitas. Makanya saya kalau lagi pengajian, jangankan 10-20 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan kalau ratusan ribu orang mau dengerin pengajian saya juga, saya nggak masalah. Sangat inklusif gitu loh. Karena saya sangat yakin dengan ajaran Islam yang saya pahami ini adalah ajaran yang baik bagi kemanusiaan kita bersama. Tanpa perlu mendiskreditkan atau merendahkan Nggak perlu. orang yang berbeda atau agama lain. Gitu, Betul, nggak perlu. Makanya mungkin Ustadz itulah alasannya kenapa sampai nge-tweet. Kalau harus membenci penganut agama lain, ambil aja deh surganya buat lu aja. Karena di dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.